Dengar jelas suara saya teman-teman. Loh, Jelas Pak. dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik ya, senang ya. Ya, jadi sorry secara daring dan kemudian dilaksanakan secara daring ini karena saya tidak terlalu sehat dalam minggu ini. Di hari Jumat kemarin saya dapat jadwal untuk operasi. Di hari Senin saya operasi, tapi karena operasinya kan tidak terlalu besar ya, hanya saja masih sakit saja. Jadi seperti ini, jadi masih dalam tahap pemulihan, sehingga saya mengambil cuti untuk ke kampus. Jadi kalau duduk saja nggak masalah sih. Tapi kalau untuk jalan lama, kondisi saya belum tidak terlalu baik. Ya. Jadi mohon maaf, kenapa daring Bapak ini. Ya, itu ya. Dan beberapa mata kuliah hari Senin saya juga cancel, hari Selasa saya berhalangan, dan hari inilah kita coba secara daring. Ya. Jadi kalau begitu saya sehat kembali, kita akan kembali tatap muka ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Dan mengapa nih saya informasikan awalnya jam 3, kemudian jam 3.30 karena saya lupa bahwa jadwal hari ini Anda juga ada mata kuliah apa nih? Sebelumnya ada mata kuliah kah? Pengelolaan citra ya, citra biomedis lanjutan dan modulasi saraf ya. Ambil mata kuliah ini nggak teman-teman? Kalau saya ngelihat di jadwal itu kan setengah 4 ya. Jadi saya melihat juga jadwal sebelumnya ada mata kuliah. Jadi kalau mulai dari jam 3 ya nanti Anda yang masih ada tabrakan kuliah, apalagi ya mata kuliah Pak Andika ya. Pada ngambil mata kuliah ini nggak, teman-teman? Yang dari jam 1 sampai setengah 4 itu. Citra biomedis itu. Enggak ya? Tidak ya? Karena saya kurang dapat informasi. Jadi ya saya balikkan lagi jadwalnya sesuai dengan jadwal setengah 4 saja. Jadi seperti itu ya. Tapi minggu depan insya Allah kalau sudah saya pulih kita tetap muka. Ya. Jadi gitu ya kondisi kita, Pak. Tapi alhamdulillah kita masih diberi umur panjang walaupun sakit-sakit ini ya, tapi tidak terlalu berarti untuk kita lanjutkan perkuliahan. Ya. Nah, saya kepikir agar materi ini, kelas yang saya ampu ini tidak tertinggal materinya seperti itu. Ya. Walaupun sebagian ada yang rugi karena tatap mukanya nggak jalan, ataupun ada yang senang karena daring bisa oke, hasilnya oke, hanya berapa yang modal yang menyalakan kamera ya. Nah, siapa nih yang ngechat ini? Dias Morelo ya. Gimana Dias Morelo sendiri? Ya, Pak. Sebelumnya saya mau bertanya perihal presensi, Pak. Itu sudah ditutup atau bagaimana ya, Pak? Soalnya saya coba login dari berbagai device, masih nggak bisa, Pak. Terima Ini kasih. apanya? Presensi
Oh ya, presisi Google Form ya. Iya, Pak. Nah ya, silakan. Silakan di-request kembali ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini kelas kita MedPen. Ya, ya. Seperti itu ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Dari teman-teman mungkin ada. Cukup ya. Yang lain gimana? Pastikan Anda lagi selagi masa PRS ini Anda mengambil mata kuliah MedPen RC ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang ngechat saya minta tambah kuota dari mata kuliah, beberapa mata kuliah ya. Saya nggak tanggapi karena ada pendataan dari dosen wali masing-masing untuk pendataan kuota kelas. Jadi Anda listnya pun kalaupun ada mata kuliah yang kurang, isilah di Google Form itu yang bukan di saya ya. Ada di kalau kemarin itu hari Senin saya share di kalau perwalian saya share di perwalian saya hari Senin itu ada pendataan kuota kelas jika ada yang ada ini apa kuota ya. Nah, balik lagi pastikan Anda di KRS-nya mengambil mata kuliah MedPen ya. Jadi selagi masa PRS. PRS ini sampai tanggal berapa? Eh, Kalau mengikut jadwal Pak sampai tanggal 14 Pak. Sampai tanggal 14 ya. Iya Pak kalau Kalender akademik. mau di siakat Pak itu sampai tanggal 14 Pak. Oh iya, sampai tanggal 14. Ya, sudah pasti tanggal 14 ya teman-teman. Jadi hari esok ya. Jadi kalau Anda belum ambil mata kuliah, Medpen dan mata kuliah yang Anda ikuti tapi tidak siakat ya, segera ambil ataupun ya hubungi dosen walinya seperti itu ya. Karena Anda ikut kuliah tapi tidak ada di dalam siakat ya, saya tidak bisa menginputkan nilainya gitu ya. Lagi masih masa PRS. Itu. Nah, kita langsung saja ya, kita nggak harus lama-lama kalau materi ini sampai ya. Syukur. Kalau yang mau ditanyakan saat sesi materi. Izin Pak, mau nanya Pak. Hmm, Mungkin mau menanya terkait pertemuan Pak. Mungkin kan ini udah masuk ke minggu ketiga ya Pak. Tapi kenapa di G-Formnya sendiri tertulis masih pertemuan dua ya Pak? Itu jadi bagaimana ya Pak? ya ya. Iya Pak, masih tertulis pertemuan dua Pak. Ini itu Pak, terima kasih Nah, Pak. saya lupa. Bisa nggak Anda merubah kayak gini? Saya, saya pindah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, oke. Terima kasih Kevin. Jadi ini sudah membuktikan ya Pak ya. Kalau Medpen kita nggak ada kelas yang tertutup ya. Jadi teman-teman, kita akan membahas materi tentang perumusan masalah ya. Perumusan masalah apa ya ini ya? Kan masalah penelitian. Ini topik yang akan kita bahas di hari ini ya. Kalau kemarin banyak pernyataan ya, yang akan kita angkat, ya, tentunya dari topik yang kita angkat itu punya masalah dulu tuh, baru kita bisa berikan solusi di dalam topik kita. Ya. Tujuannya dari materi ini diharapkan Anda memahami konsep rencana penelitian Anda, judul penelitian Anda itu ya seperti yang kita bahas sebelum itu pertama ya, judul penelitian eh, mewakili permasalahan atau topik yang akan ya. Kemudian merumuskan masalah penelitiannya apa saja yang akan Anda kerjakan masalahnya. Kemudian dari masalah tersebut peneliti itu akan
hasil tujuan seperti apa, menghasilkan sebuah sistem, menghasilkan sebuah metode kah, ya, dan hipotesis ini atau dugaan atau praduga atau duga sementara dari apa yang Anda kerjakan. Jadi memahami konsep rencana penelitian, paham penelitian Anda punya judulnya, konsepnya. Tapi dituangkan dalam judul yang maksimalnya adalah 14 kata. Di sana ada metode, di sana subjek penelitian, ya, objeknya. Kemudian kita harus punya beberapa masalah dari apa yang kita tersebut, ya rasanya diidentifikasi, bagaimana sistemnya, lalu tujuan perbedaan ini adalah tujuan yang hasil hipotesis. Ini referensi yang kita gunakan. Ini poin yang akan kita sampaikan pada penelitian ini. Slide ini, ya. Penelitian, judul penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan, dan hipotesis. Dalam pedoman TI itu tidak ada hipotesis, tapi kita sudah tahu nih, gambaran sistem nanti, gambaran topik penelitian Anda akan menghasilkan apa. Itu bayang-bayangan sistem ini diharapkan mampu membantu pihak perusahaan, pihak admin. Jadi dari sistem ini akan perannya seperti apa, konsisten. Ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, mulai dari rencana penelitian. Penulis atau Anda lah, ya, agar tetap pada jalurnya. Rencananya itu harus sehingga peneliti atau kita yang mengangkat penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya penelitian itu berkaitan dengan waktu, ya. Kalau Anda dalam manajemen proyek, ya selayaknya peneliti, ya, proyek di Anda itu ada proyek sistem, ya, harus berjalan sesuai dengan waktu. Kalau Anda TA, ada waktunya harus untuk mendengarkan topik Anda, kemudian Anda bahkan bimbingan, itu adalah menyampaikan progres Anda. Berjalan dengan baik agar dia buktinya terukur, jelas. Kalau TA dalam satu semester, misalkan Anda TA proposal, ya dalam satu semester itu, ada yang ambil TA1, TA2 dalam satu semester, berarti dalam satu semester itu si anak harusnya bisa manajemen waktunya, kapan harus seminar proposal, kemudian setelah seminar proposal revisi langsung, ya, kemudian mengerjakan sistem, berprogres, seluruh progres, dan hingga lagi semester dia harus maju seminar akhir, ya, gitu ya. Jadi kita harus punya rencana kalau pengerjaan sebuah proyeknya, dan hasilnya baik atau sesuai dengan yang di. Nah, rencana penelitian diperhatikan, ya. Mulai Anda langkah pertama Anda menetapkan bidang Anda, keilmuan jaringan atau keamanan jaringan itu atau FPLS sistem informasi seperti itu, ya, topiknya. Kemudian menyusun draft proposal. Proposal itu ya mulai dari Anda punya judul bab 1, bab 2 sampai bab 3, itu draft proposal. Karena proposal itu belum berupa hasil, ya, baru draft. Misalnya baru rencana topik yang Anda angkat, memuat apa masalahnya, memuat
boxannya, kemudian ya di bab satu ya isi dan bab satu ya keuangan. Nah, kemudian titik 6 temperatur sistematika penulisan bab satu memampu bab dua memampu ya sentra proposal. Kemudian bab dua itu memuat studi pustaka ya, atau literatur-literatur yang ada dimiliki. Bab tiga baru itu baru sebuah konsep sih. Saya punya masalah ini pustakanya, ini referensi. Bab dua di bab tiga ini metode langkah-langkah saya menyelesaikan masalah. Jadi baru sebuah konsep masalah itu. Nah, kemudian membuat bibliografi. Tahu bibliografi? Apa itu bibliografi? Bibliografi adalah referensi, ya, referensi atau daftar pustaka ya, itu. Kemudian melakukan studi literatur. Studi literatur tahu yang berkaitan dengan topik masalah Anda, teman. Studi literatur itu. Atau Anda studi yang berkaitan dengan topik Anda. Yang berkaitan topik Anda ini biasanya termuat di dalam bab 2. Itu bab 2 mulai bab 2 2.1 studi literatur. Jurnal atau buku atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serupa jadi rujukan. Ingat, sebuah penelitian itu keterbatasan itu dari metodenya, dari objeknya, seperti itu ya. Jadi literatur bukan hanya pelengkap, tapi uh, uh, komponen yang menjadi referensi dalam penelitian. Kemudian yang atau yang kelima membuat outline penelitian. Poin-poin dalam penelitian, outline pertemuan kita, poin pertemuan apa yang kita bahas. Jadi mulai disusun. Itu rencana penelitian. Ini baru rencana penelitian. Kalau dalam penelitian kita sebelum itu biasanya uh, ada PBS atau lain penelitian, misalkan minggu dalam bulan Januari Anda mengerjakan proposal kedua masuk ke bab dua, ketiga poin-poin. Ya. Kemudian kita punya penelitian, kita punya topik, punya penelitian kita itu nggak bisa lanjut kalau ketersediaannya tidak ada persediaan data. Ya kan? Nah, inilah karena inilah yang jadi penting kalau penelitian ketersediaan data. Anda mengangkat instansi perusahaan atau Anda mengelola dataset. Anda penelitian di objek instansi atau perusahaan. Anda melakukan kesediaan data ini, datanya dari Anda melakukan questionnaire, bukan wawancara. Dan selama ini proses pengolahan datanya bisa konvensional, laporannya dalam bentuk report PDF, dalam bentuk catatan, misalkan judul, dalam bentuk kwitansi. Itu harus tersedia, harus ada dilampirkan dalam sebuah penelitian. Tersedia dan tersedia. Nah, ya, selama ini sebelum ada sistem bagaimana proses dan kayaknya polisi gelar perkara, gelar perkara kasusnya, kerjaannya apa saja, dia berhubungan dengan orang yang mana saja. Seperti itu persediaan data itu yang lainnya kalau
kita sudah punya gambar, kita angkat topik, nah tanya ini kita ambil dari siapa akan kita wawancara. Kemudian pelaksanaan penelitian. Yang keempat, membuat draft laporan akhir, kemudian melakukan proofread. Nah, ini dari setelah draft proposal atau draft laporan akhir ini, kita harus membaca kembali draft kita untuk meminimalisir kesalahan proofread ini ya. Jadi draft yang sudah kita susun, Anda mencicil bab 1, kemudian bab 2, bab 3 Anda masukkan, kemudian bab 4 masukkan separuh, belum selesai. Jadi kita harus membaca lagi dari awal kita, sehingga kaitan dari apa yang Anda lakukan relevan, saling berkesinambungan. Jadi sebelum Anda seminar, Anda baca lagi itu. Ya, diibaratkan finishing, Anda membaca lagi, nyambung nggak dengan poin yang saya bahas. Sehingga jangan sampai bahkan di apa ya, di seminar di latar belakang saja kan biasanya latar belakang itu bisa sampai 3 sampai 4 hal. Jadi kalau kita dalam satu kali menulis 1 jam kita menulis itu nggak selesai, kita selesai 1 paragraf kemudian besok selesai 1 paragraf. Akibatnya sering tidak nyambung antara paragraf-paragraf, paragraf kedua kita perlu baca lagi bagaimana menyambungkan poin yang kita sampaikan di paragraf berikutnya dengan paragraf kedua dan ketiga. Jadi seperti itu yang melakukan untuk jadi membaca kembali dari proposal laporan. Kemudian penataan tulis, kemudian kasih atau lar dan penelitian Anda yang harus dipublish harus mulai di skema template-nya ya. Itu rencana penelitian. Yang harus diperhatikan dalam penelitian ya, rencana penelitian itu adalah penetapan bidang topiknya. Bidang topik. Jika kita tidak berangkat langsung ke permasalahan, maka menentukan bidang topik penelitian terlebih dahulu merupakan hal yang perlu dilakukan. Ya, kayak Anda menentukan profesi Anda di sistem informasi atau Anda keamanan cyber, cari masuk lagi ke dalamnya. Bahkan topiknya, kemudian ingat kembali semua materi yang pernah Anda pelajari selama kuliah. Misalkan dalam perancangan sistem informasi, membuat website informasi desa misalkan. Jadi kembali ini semua materinya. Maksudnya ketika Anda merancang sebuah sistem ya berkaitan dengan kuliah yang dalam perancangan sistem. Misalkan mata kuliah DRPR, bagaimana Anda memilih metodenya, bagaimana Anda memodelkan sistemnya, memodelkan perancangannya, pemodelan dengan pendekatan objek oriented, misalkan menggambar use, gambar activity diagramnya. Itu kan yang telah dipelajari di materi ya, sebelumnya ya. Gambar kelas diagramnya, masuk ke pemodelan database-nya. Materi tentunya sebuah sistem informasi kan ada database ya untuk menyimpan data Anda. Ya. Merancang model ERT-nya. Jadi kita bukan hanya TA itu tidak berkaitan. Jadi materi sebelumnya itu tidak tergunakan, bukan. Materi yang sebelumnya itu adalah yang harus susun karena sudah uh, dipelajari. Ada sistem informasi desa, jadi perancangan sistem juga harus kita buka lagi materinya, diingat kembali bagaimana merancang rancangan sistem, bagaimana perancangan database-nya.
Ya, seperti itu. Kemudian menentukan berdasar kalau Anda dalam perencanaan ya berdasarkan passion Anda, kan. Arah minat Anda kemana? Nah, ke jaringan kah, atau ke PL kah? Ya. Jadi contoh bidang kriptografi dengan topik steganografi. Tentunya Anda pernah mempelajari mata kuliah kriptografi atau mengambil mata kuliah kriptografi. Jadi kan dasarnya adalah jaringan atau kriptografi dalam menyembunyikan pengelolaan cita, menyembunyikan pesan. Ini harus dipelajari dari sebelum. Jangan jangan hal dasar seperti itu ya kita nggak seperti itu. Jadi ketika bimbingan ya direvisi, jadi direvisi. Anda perancangan sistemnya masih ingat atau tidak? Wah lupa, lupa lagi materi. Jadi penetapan topik, minat Anda kemana, kemudian minat Anda sebelumnya pernah dipelajari di komponen-komponen mata kuliah yang lalu, apa lagi dipelajari. Kemudian setelah menetapkan bidang topik, Anda membuat langkah termudahnya Anda sebaiknya mengikuti template yang resmi dari koordinator TA, dari koordinator atau template yang berlaku di prodi kita. Jangan sampai mengikuti yang cutting yang sudah lama, template-nya ada yang berubah, atau dari perguruan lain, atau kampus sebelah, tentunya berbeda. Salah lah kita ya. Jadi mengikuti draft proposal, membuat proposal sesuai gambaran awal penelitian Anda sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Mulai deh menyicil. Jadi layaknya template itu ya, eh, itu komponen-komponen itu kan ada ya, subbab-subbabnya. Subbab-subbab itulah yang Anda isi sebelum penelitian lebih lanjut. Kemudian dapat meminta rekan untuk masukan dan saran pada draft proposal. Boleh Anda berkonsultasi dengan dosen yang walaupun belum pembimbing Anda ya nanti belum pembimbing Anda, dosen wali Anda minta arahan ataupun kelompok belajar Anda di kampus boleh masukkan sangat berat proposal di penelitian seperti itu. Kemudian penelitian arahan tahap lebih lanjut dari penelitian Anda. Ketiga, membuat bibliografi. Buat bibliografi ini referensi. Mencari deh. Anda setelah menetapkan topik Anda sistem informasi atau bibliografi, mencari deh literatur atau bacaan-bacaan yang terkait yang dapat melengkapi penelitian yang menjadi rujukan, yang jadi masukan Anda yang menjadi yang Anda kutip, ya, yang Anda memberikan inspirasi Anda dalam melakukan itu pembuatan bibliografi. Ya. Pembuatan penelitian dan membantu peneliti untuk melakukan jumlah kualitas sumber yang digunakan. Ini bibliografi ini termuat atau literatur ini termuat dalam buku. Kemudian jika ada yang ditanya langsung ya. Jadi ini boleh datang apa nama saja ini. Bisa respon? Bisa respon saja. Saya aja berusaha untuk hadir dan hilang. Itu bisa dengar suara saya? Bisa, Pak.
Yang keempat, setelah Anda membuat bibliografi, melakukan studi literatur, membaca dan buat catatan jurnal yang sudah dicetak atau dalam bentuk digital ya, yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi membaca literatur itu ya menambah referensi kita untuk kita kemas dalam penelitian kita menjadi masuk. Kayaknya orang tua Anda atau kakak Anda ingin mensakui, lihat buku pedoman sakti atau menonton di televisi pedoman masakui. Jadi itu benar sekali literatur. Jadi dan penelitian kita itu baca penelitian atau jurnal peneliti lain atau seseorang lain yang sudah publish, dan itu bisa jadi referensi. Kenapa dia mengangkat kenapa seseorang tersebut, misalkan Anda mengangkat topik rancangan sistem informasi desa. Sebelumnya, penelitian sebelumnya yang dilakukan adalah Abdullah pernah melakukan perancangan sistem informasi pada desa desa A untuk penyebaran informasi kepada warga dan penyaluran bantuan langsung tunai. Kenapa dia perlu sebuah informasi? Itu yang bisa jadi penguatan dalam dengan itu lihat apa yang itu ya saya atau catat dapat catatan paling kasar atau penanda bagian yang penting. Jadi jurnal itu kan banyak tuh ya, bisa dalam 8 sampai 12 lembar ya. Kita bukan hanya ambil semuanya, tapi rangkum dengan itu pengujian ya, masalahnya pengumpulan datanya bagaimana. Ya, itu yang jadi kenapa Anda memilih metode ini. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Sipul dengan metode A. Nah, jadi itu bisa menjadi penguatan. Penguatan penelitian, rangka rencana penelitian yang mengatur dan mengarahkan serta menentukan target penelitian. Itu outline penelitian. Jadi kerangka atau list-list apa yang harus Anda kerjakan. Tagline yang ada dalam. Kemudian penelitian itu yang gampangnya Anda tahu ketersediaan datanya. Misalkan Anda membandingkan uh, data penentuan sentimen analisis kecenderungan masyarakat Indonesia atau daerah tentu hanya itu akan mengambil dari mana, sumber dari mana, ada yang kita wacana, yang bisa kita sebarkan visualnya, itu ya. Jadi kita juga setelah menetapkan rencana penelitian, kita harus tahu gambaran penelitian datanya itu bisa saya ambil dari mana. Jangan sampai sudah kita menetapkan rencana, Anda mau menetapkan saya ingin menetapkan cara perancangan sebuah sistem informasi desa, tapi Anda tidak terpikir bagaimana meminta datanya ke desa tersebut, ke siapa. Jadi harus kita bayangkan juga rencana plan yang harus Anda lakukan. Gunakan metode pola data serta info. Hal ini dapat membantu peneliti menentukan jumlah dan kualitas data. Akan ada pengolahan data, kuantitas data. Kita harus tahu jumlahnya, kualitas datanya ini valid atau tidak dari hasil data studi. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian data ini dalam tabel, grafi, gambar dan sebagainya yang mendukung.
ya aman. Jadi kalau selama ini datanya dimuat dalam Excel, gimana kalau laporan Excelnya? Jika selama ini termuat dalam buku catatan atau buku apa ya, buku besar dalam pencatatan penjualan, gimana? Difoto, diambil gambarnya, laporannya dia termuat dalam. Sehingga dalam penelitian Anda itu apabila secara laporannya secara buku, tulis, Anda pindahkan secara digital seperti ini. Itu adalah mengumpulkan datanya untuk membuat penelitian Anda. Dan biasanya pengumpulan data-data ini, data selama ini, bisnis selama ini itu dilampirkan dalam lampiran. Ya, dilampirkan dalam data-data apapun itu dilampirkan. Laporan selama ini, di datanya selama ini. Kemudian susun, kategorikan, dan berdasarkan waktu, produktivitas, divisi, dan lain sebagainya mendukung. Nah ini data, ini penting sekali. Misalkan penyaluran bantuan untuk uh, warga desa yang menerima bantuan sosial pemerintah. Tentunya datanya harus punya. Anda tanya ke RW, ke RT, ya, apa saja komponen laporannya yang mereka selama ini catat dalam buku catatan. Ya, berdasarkan kriteria apa Anda mencatat kepala keluarga terdiri dari berapa berapa anak, kemudian penghasilannya, komponen-komponen itu harus ada bukti yang dilampirkan kesediaan datanya. Lakukan analisis data dengan metode yang ada, kemudian nanti interpretasikan data sebelum melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Jadi kita setelah melakukan mengumpulkan data ya dilihat sebelum adanya penelitian ini berupa data-data buktinya, laporannya, data Excelnya, contoh laporan gitu. Dan sesudah Anda melakukan penelitian, apa dengan adanya sistem bedanya? Selama ini manual dibuat dari buku sampai digitalnya seperti itu. Itu meternya tidak kurang. Jadi kita harus punya gambaran kemudian data. Dan yang ketujuh, melaksanakan penelitian, disiplin dalam outline penelitian kita, dengan rencana, yang delapan, membuat draft laporan akhir. Draft laporan akhir dapat berguna dalam tahap peer review. Jadi Anda menyusun draft proposal laporan akhir, draft proposal atau jika di TA1 ya sampai proposal Anda harus punya draftnya. Nah, udah mulai mencicil 3 bab, nah, harus kerjakan item-itemnya tahu. Kalau laporan akhir Anda sudah tahu ya bab 4 dari hasil pembahasan sudah punya nih, walaupun ditulis naruh poin-poin penting. Nanti Anda sambungkan dalam beberapa kalimat. Ini seperti itu ya Pak. Kemudian dapat mengutarakan perbedaan sama dari draft akhir Anda, baik dalam tugas akhir yang gitu. Pemimpin dapat memberikan arahan, masukan, dan eksplorasi. Ada tahapan yang lebih lanjut dari pembicaraan. Jadi banyaknya ada bimbingan. Bimbingan itu bukan berarti apa ya, kita datang kita berpunya apa yang kita. Jadi banyaknya, ini Pak saya sudah mengerjakan 1 bab, itu baru dari bimbingan pembimbing dosen pembimbing Anda akan memberikan arahan seperti ini, latar belakang Anda tidak menyinggung metode atau latar belakang tidak menyinggung apa, mengaitkan proses bisnis saat ini. Itu ya, jadi draft itu baru draft. Jadi pembimbing itu akan ada memberikan masukan. Bukan berarti kita datang ke pembimbing, datang ke teman, bab 3 saya membuat poin apa ini, baru Anda nanya-nanya poin. Enggak, sudah punya draft.
ini yang diisi, tinggal ya. Oke, sampai di sini ya, ya Yusuf ya. Di sini banyak nih. Di sini tinggal nama saja di sini. Oke, kemudian lanjut melakukan proofread. Nah, penulis melakukan memeriksa kembali tulisan Anda, apa yang telah dibuat dan visi kesalahan atau kekurangan yang diperlukan pada itu. Jadi sebelum Anda mengumpulkan, Anda baca lagi visi. Kayaknya benar nggak yang saya baca, yang saya tulis ini? Ditinjau kembali. Jangan sampai kesalahan itu ditemukan saat Anda bimbingan atau bahkan saat Anda seminar. Padahal kesalahan itu ketika Anda baca sendiri, Anda pasti bisa menemukan itu adalah hal kesalahan dasar. Ya. Kemudian penataan dan publikasi jurnal dalam melakukan penelitian, terbitan jurnal merupakan yang kita di dunia. Jurnal ada format tersendiri, penulis jurnal harus disiplin mengikuti format yang ditentukan oleh penerbit. Nah, ini jika penelitian Anda lebih lanjut, luarannya adalah dalam publikasi jurnal atau diprosidingkan atau diseminarkan, misalkan diseminarkan di forum, mengikuti template. Jadi sesuai dengan arahan pembimbing Anda, kayak ingin diterbitkan di dalam jurnal, misalkan seperti ini. Tentunya kita mengikuti format yang dibuat oleh penerbit. Kemudian setelah Anda menetapkan rencana, Anda memuat rencana tersebut, Anda sudah, ini baru konsep nih ya, rencana penelitian itu Anda baru konsep. Anda sudah tahu datanya di mana, Anda sudah tahu hipotesis awalnya, ya seperti itu ya. Lalu Anda menetapkan judulnya. Bagian dari penelitian laporan akhir pertama kali dibaca adalah judul ya, dan merupakan identitas yang mewakili isi suatu penelitian. Ya kan? Penelitian itu ketika baca judul, bahkan judulnya steganografi dalam dalam penyembunyian pesan gambar gambar misalkan dengan metode atau bla bla bla. Jadi itu adalah sudah tergambarkan bahwa pesan yang disampaikan disimpan di balik sebuah gambar dengan metode. Nah, ini sudah tahu identitas penelitiannya. Nah, itu guna judul. Kemudian dapat memberikan kesan pertama bagi si pembaca. Ya kan? Rancangan sebuah sistem informasi pada kedisiplinan pegawai dinas A. Oh ya, berarti ada instrumen-instrumen kedisiplinan untuk dinas ini bisa uh, memonitoring kinerja pegawainya. Jadi itu memberikan kesan. Nah, judul itu penting. Judul tidak terlalu panjang, sederhana, singkat, dan jelas, dan mudah dimengerti. Judul. Judul sesuai dengan isi, maksud, tujuan, ruang lingkup penelitian, serta gagasan asli. Dan judul penelitian ini menempatkan kata kunci yang dianggap penting, unik, dan khas. Tambahkan metodenya, ditambahkan studi kasusnya di mana. Dan dapat memintarkan data pembimbing Anda memberikan masukan atau saran pada judul Anda. Itu guna saat Anda bimbingan agar mengemas judul Anda yang baik. Tetapkan, perhatikan format penulisan judul sesuai dengan laporan akhir dan jurnal yang kita tuju. Atau jurnal yang kita tuju. Jadi kalau penelitian akhir Anda, tetapkan formatnya, misalkan formatnya penulisannya, atau kemudian jika penelitiannya itu harus segitiga ke bawah ya, misalkan judul itu seperti ini, misalkan. Ini perancangan sebuah sistem informasi pada desa dengan metode A. Jadi seperti itu ya. Jadi
sesuaikan dengan format yang berlaku. Nah, di dalam komponen judul ya seperti yang kita bahas sebelumnya ada harus 3 komponen utama. Awal-awal pertemuan perkuliahan kita bahas apa itu riset, kemudian judul itu memuat metode, ya, memuat tujuan dan objek. Objek ini adalah saya kasusnya baik itu instansi perusahaan ya. Tujuannya menghasilkan berupa apa sistem formasi kan. Metodenya, metode dalam rancangan sistem tersebut. Metodenya menggunakan agile extreme programming dengan pendekatan extreme programming pada perancangan sistem informasi web desa. Itu objek. Contoh penelitian ini adalah new consistency validasi approach. Jadi ini adalah metodenya. Ini metodenya, kemudian tujuannya tuh untuk apa? Mention the quality of functional security recruitment. Nah, ini tujuannya. Objeknya di mana? Untuk software. Itu adalah contoh penelitian pertama. Yang kedua, banyak. Ya. Jadi baiknya memuat 3 komponen ini ya teman-teman. Metodenya ada, tujuannya ada, dan objeknya di mana. Mewakilkan di mana. Seperti itu. Ini contohnya pada Smart Living Smart City. Dan itu setelah judul. Setelah judul, umumnya kemudian kita masuk deh di bab 1. Awal bab 1 itu adalah latar belakang. Latar belakang itu bisa Anda tidak dibatasi itu berapa paragraf. Ya. Latar belakang itu tidak dibatasi berapa paragraf. Tetapi baiknya ketika dalam setiap paragraf ada topik utama apa yang ingin Anda angkat di paragraf pertama. Di paragraf kedua, apa poin yang ingin Anda sampaikan. Setiap paragraf itu harus punya topik. Punya topiknya apa ya? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan di paragraf pertama. Pesan kedua, pesan ketiga. Ya, jadi gampangnya kalau saya ketika Anda buat latar belakang, Anda angkat dengan pengantar. Layaknya Anda masuk rumah, Anda masuk ruang-ruangnya ya. Masuk pintu depan, masuk pintu ruang keluarga. Ya. Ruang tamu, saya masuk ruang tamu, masuk ruang keluarga, baru masuk di dapurnya. Jadi seperti itu juga. Jadi kayaknya penelitian itu membuka dari hal yang umum ke hal yang khusus. Sorry, habis berpering. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi latar belakang itu berisi ulasan pemilihan judul Anda. Kenapa? Alasan argumentasi mengenai hal yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut. Jadi dari hal umum, harus menjelaskan teori konsep metode penelitian terdahulu. Harus memuat poin-poin ini juga. Teorinya apa, konsepnya apa. Misalkan Anda rancangan sistem informasi desa. Jadi sistem informasi desa itu apa saja informasi desa. Konsepnya seperti apa informasi desa untuk memberikan informasi berupa apa? Pemberian bantuan, pemberian apa ya?
administrasi yang diperlukan warga, surat laporan pindah, surat keterangan domisili, surat keterangan kematian, misalkan surat eh, surat keterangan penghasilan dan lain sebagainya, laporan pernikahan, catatan pernikahan. Itu yang diinformasikan seperti apa konsep. Kemudian metode ini ya Anda mengembangkan dengan metode. Metode Anda kembangkan dengan metode apa? Kemudian disebutkan pemodelannya, pengujiannya bagaimana. Penelitian terdahulu ya. Anda kaitkan di paragraf berikutnya, Anda katakan penelitian serupa pernah dilakukan oleh Abdullah, di mana penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi menggunakan metode waterfall. Kan? Disebutkan kenapa dia milih waterfall. Jadi itu adalah yang termuat dalam latar belakang. Jadi latar belakang ini menjelaskan konsep awal Anda dari hal umum ke hal yang khusus, sehingga Anda perlu mengangkat topik ini. Ini konsepnya, ini teorinya, ini penelitian yang pernah dilakukan, sehingga Anda layak mengajukan ini di dalam sebuah penelitian. Ya, gitu ya. Berisi juga problem statement. Jadi ini kalau saya bagi setiap misalkan paragraf pertama itu apa tujuan yang ingin saya sampaikan. Paragraf kedua saya ingin menyampaikan apa. Jadi gampangnya seperti itu. Misalkan paragraf pertama saya buka dengan pengantar IT, kemudian saya singgung informasi desa, kemudian yang paragraf kedua saya singgung tentang objeknya, kemudian paragraf ketiga saya kaitkan dengan permasalahannya. Permasalahan problem statementnya ini kita dapat dari mana? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, dengan warga, dengan kepala desa itu. Belum adanya sebuah sistem formasi, mereka menyebarkan sistem formasi melalui apa ya? Melalui chat-chat kepala RT dan untuk disinformasikan, baik itu diinformasikan eh, di grup eh, WA selama ini, kemudian disebarkan melalui selebaran brosur. Kemudian dari warga itu membutuhkan sistem itu seperti apa? Warga selama ini kesulitan mempunyai POM untuk laporan ke desa, laporan catatan penambahan keluarga dan laporan apa penghasilan. Problem yang sama ini yang kita dapat dari sumber yang jelas. Baiknya ketika latar belakang tidak disebutkan berdasarkan hasil data eh, penelitian yang dilakukan melakukan wawancara dengan siapa pihak yang baik. Itu yang berisi problem statement. Kemudian baru ketika Anda telah melakukan latar belakang, Anda merumuskan masalahnya. Penelitian biasanya melakukan menjawab pertanyaan yang belum dijawab oleh seorang peneliti, yang belum ditemukan ya. Suatu masalah tidak akan menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi peneliti dilakukan karena adanya masalah. Ya. Jadi mereka tentunya kan dari hasil wawancara ini mereka punya masalah. Anda jawab masalahnya, maka selama ini belum punya sebuah sistem dan selama ini bagaimana proses penyebaran informasinya, warga memerlukan sistem informasi seperti apa. Itu yang menjadi sebuah topik penelitian. Suatu masalah tidak akan menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian kita yang mengorek kebutuhan dari desa. Kita menggali kebutuhan dari si instansi tersebut. Langkah awal adalah mulai penelitian, namun masalah yang telah ditemukan belum menjadi suatu jaminan bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti. Ya. Kenapa kita harus tahu urgensi masalahnya? Kita harus mendetilkan sedetil mungkin untuk sebuah masalah tersebut. Jadi harus punya referensi, sumber yang jelas, dari mana datanya. Ya.
sistem tersebut sudah punya gambaran seperti apa. Gitu ya. Itu dari kemudian mempertimbangkan sisi waktu, biaya, kemampuan, sumber daya, dan kontribusi yang diberikan. Jadi kita tahu rumusan masalah, tahu masalahnya, mereka punya sebuah sistem. Anda juga harus punya uh, batasan kemampuan tentunya ya. Batasan kemampuan yang ada. Diukur dari waktu, diukur dari biaya, dan sumber daya. Kontribusi Anda mau memberikan seperti apa dari sistem informasi, baiknya informasi ini dari beberapa aktor. Sini ada admin dan ada warga yang melihat informasi atau desa. Ada Anda bagi per sub bidang, punya akun, punya akses di website. Pertimbangkan dari sisi waktu pengerjaannya, kemampuan kita lah. Kita website, kemudian kita mau ngerjain juga dalam bentuk mobile, misalnya pelaporan warga atau ukur itu kemampuannya. Ya. Jangan sampai juga melebar. Ya. Jadi kalau yang tidak kita bahas ya dibatasi masalahnya. Misalkan contoh pada sistem informasi rumah sakit, SIM-RS, Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit. Itu banyak tuh ya. Ada mulai dari kepegawaiannya, mulai dari obatnya, dokternya, ya, kemudian informasi perawatannya. Nah, jadi kita harus bahas dari sisi apa? Dari sisi obatnya, manajemen obatnya, ya, itu sudah satu lingkup. Kalau Anda bahas lagi dari sistem obatnya, Anda bahas rawat inap, rekam medik penyakit, pasien, itu sudah luas. Jadi itu sesuaikan dengan skop Anda. Ya, harus punya kita mengerjakan TA ya ada batasan waktu TA 100 hari, nanti dalam kurun waktu 100 hari itu yang Anda bisa kerja. Ya, tidak melebar ya. Tujuannya memuaskan akademis seseorang, perhatikan keingintahuan seseorang akan hal baru, meletakkan unsur dan mengucapkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya atau dasar untuk penelitian selanjutnya. Itu rumusan misalnya. Ya. Bagi seorang akademisi, ini tahap awal, misalkan tahap awal pengembangan sistem Anda, bagian dari manajemen obat, ada yang bagian manajemen eh, kepegawaiannya, ada yang manajemen dokternya, ya, kepegawaiannya, manajemen rekam medik pasien, rawat inap, banyak tuh ya. Kita harus jika ada keberlanjutannya atau Anda penelitian Anda ini capstone. Nah, TA ini kan sekarang sudah boleh ini ya capstone ya. TA bertim. Bertim itu maksudnya ada yang bagian mana jelas skopnya. Bukan ada yang perancangan termuka, ada yang Anda front end, Anda back end, dan sebagainya. Anda bisa bagi per setiap sub bidang yang Anda tolak. Ada yang bidang pasien rawat inap, ada yang bagian obat, persediaan obat. Ya, obat itu banyak ya, ada yang kategori obat, kategori penyakitnya, tanggal kadaluarsanya, ketersediaannya, jika obat habis lakukan pesanan di mana, itu kan luas tuh. Nah, jadi itu bisa Anda bagi seperti itu. Dapat bersumber dari bacaan, penelitian sebelumnya, pengalaman, temuan ilmiah seperti seminar, saran, ide, dan rekan pembimbing atau rekan dosen pembimbing. Itu sumber-sumber yang memberikan Anda referensi dalam penelitian. Kemudian perlu adanya penambahan terhadap objek yang ingin Anda teliti, baik melakukan fenomena, hipotesis, eksperimen. Eksperimen Anda langsung di sana, kemudian atau bisa Anda lakukan perampokan langsung di sana. Misalkan pada pelayanan sistem informasi di rumah sakit ini belum ada, misalkan belum ada pengkategorian antrian, misalkan ada yang obat sakit A, sakit B. Jadi Anda bisa terjun ketika Anda melakukan observasi eksperimen langsung dengan fenomena yang ada. Anda
Anda mulai antrian di sana bagaimana caranya? Masih dalam kertas, oke, atau masih mengisi form. Itu dari observasi langsung. Objek yang ingin kita melalui fenomena yang ada langsung ada di sana melihatnya, hipotesisnya. Kemudian rumusan masalah ini dirumuskan dari identifikasi masalah. Jadi rumusan masalah itu kan ada berapa poin tuh masalahnya. Sistem informasi desa. Tentunya identifikasinya apa saja. Dari sisi admin yang kesulitan menyebarkan informasi, dari sisi admin desa yang ingin mendata warga-warganya, dari sisi warga desa yang belum mendapatkan informasi prasyaratnya. Itu identifikasi yang dirilis. Baru deh di rumusan masalah Anda merangkumkan semua. Rumusan terwakilkan dengan rumusan masalah yang ya. Rumusan masalah hendaknya jelas, padat, dan harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Dan sebagai dasar untuk membuat hipotesis. Atau dengan adanya sistem ini, warga dapat mengakses informasi. Ya. Warga dapat mengakses form pendataan bantuan. Itu adalah sangat tujuan dari ini adalah rangka dalam merumuskan masalah. Nah, jadi berdasarkan identifikasi berapa nih list poin-poin masalahnya. Batasi Anda yang ingin Anda kelola apa nih? Penyebaran informasi saja atau pendataan dan penyaluran bantuan. Itu skop lain. Batasi, batasan saja. Pada penelitiannya ada berupa memberikan informasi pom-pom dalam administrasi saja. Tidak berupa pendataan warga yang menerima bantuan sosial dan laporan. Tidak. Dibatasi ruang lingkupnya. Ditetapkan research question-nya, research question ini apa ya? Anda merumuskan pertanyaan-pertanyaan kepada siapa Anda melakukan sekali. Tujuannya ini adalah menjawab dari yang Anda tanya-tanyain. Dari pihak instansi, dari pihak warga, ya seperti itu. Oke, sampai di sini jika ada yang ditanyakan langsung saja. Ya, rumusan masalah yaitu dengan research question. Jadi mulai deh Anda menggali masalah di sebuah instansi tersebut kan jadi kita tidak perlu bukan kita yang ada di instansi sana, bukan kita yang berkecimpung di perusahaan itu bukan. Tidak harus. Kita bisa memulainya dengan research question atau dengan pertanyaan-pertanyaan, menggali pertanyaan, menggali permasalahan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa how does, what, ya, dan banyak. Gali dengan ulang apa, lebih dalam lagi gali. Pertanyaan penelitian menggantikan hipotesis. Nah, gunakan kalimat seperti bagaimana, seberapa efisien, seberapa akurat, seberapa cepat, dan sebagainya. Jadi kan pertanyaan itu saya menyebabkan pertanyaan kuesioner dengan sebanyak 5 pertanyaan. Apakah dengan 5 pertanyaan itu terwakilkan mana poinnya yang membuat dia perlu sebuah sistem informasi? Benar, di sini misalkan di sini belum punya sebuah sistem informasi. Anda gali lagi sistem informasi apa yang diperlukan. Siapa aktor yang harus terlibat di sistem informasi? Aktor itu ada terdiri dua, admin desa dan warga atau perangkat desa, RT, RW setempat. Apa yang dibutuhkan oleh admin desa? Apa yang dibutuhkan oleh RT? Jadi digali, mungkin ada jawaban, kaitkan lagi dengan pertanyaan, seperti itu ya. Untuk tahu pertanyaannya, pertanyaan ada rumusan masalah yang akan dijawab oleh eksperimen peneliti kita dan dirangkumkan secara lugas di bagian kesimpulan rumusan masalah. Berapa poin rumusan masalah Anda? Terjawab deh di hasil kesimpulan atau di bab akhir.
penelitian ini telah diuji dengan tudingnya berapa hasilnya. Gitu. Jumlah eksperimen atau hasil yang dilakukan, bab hasil dan pembahasan atau bab 4 ini ditentukan oleh jumlah research question pada penelitian kita atau berapa pertanyaan kita dari saat kita mengumpulkan data misalnya. Uraikan dalam bentuk poin apabila rumusan masalah lebih dari satu hingga mudah dipahami. Itu ya. Ini sebuah penelitian yang dilakukan hari ini, hari ini, pada tahun 2005. Ini judulnya, Analisis Pemodelan dan Perbaikan Proses Bisnis pada Penerapan CRM untuk studi kasus divisi seluler customer service PT Indosat Tbk tesis TBK. Ini tesis TA kalau Anda ya di jurusan apa di fakultas apa universitas ITERA misalkan. Nah, jadi dari sini pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah proses bisnis seperti apakah di CRM ini atau divisi seluler customer service CCS Operation Indosat yang memberikan manfaat teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kegiatan layanan. Model proses bisnis seperti apa? Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi ini? Itu adalah rumusan masalah yang mewakilkan dari sebuah diri. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang kita gali untuk dapat jawab judulnya. Hasil jawaban dari poin 1, poin 2, poin 3 ini dimuat di kesimpulan. Proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi pemodelan ini menghasilkan model proses bisnis yang seperti apa dari hasil sistem ini. Apa dampaknya dari sistem ini? Terjawab deh di kesimpulan. Ini pertanyaan ini adalah contoh penelitian kedua, Cahyani Edi Cahyadi ya. Jadi kan kalau dalam penelitian ya namanya dibalik ya. Edi Cahyadi tahun 2006 mengkaji bisnis continuity plan berdasarkan kuantifikasi nilai ekonomi sistem aplikasi pada industri penerbangan. Studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Ini adalah tesis. Kalau kita tugas akhir skripsi pada jurusan pada program studi teknik informatika Institut Teknologi Sumatera. Judulnya ini ya yang sudah terwakilkan jika Anda mengerjakan sebuah penelitian. Sudah tahu nih. Studinya, objeknya, seperti itu. Atribusinya. Rumusan yang ketiga, contoh judul penelitian parameter pada spot vector machine atau SVM untuk melakukan vector storm optimization atau SPOS untuk prediksi produksi padi. POS. Jadi ini dari judul ini apa yang kita gali? Contohnya research questionnya seberapa tinggi akurasinya apabila SPO ditetapkan proses pemilihan parameter yang optimal apa? Seperti itu. Nah, dari pertanyaan ini kan ada support machine dengan metode SPO. Akurasi SPM-nya apa? Parameter. Support. Kemudian rumusan masalah ini ciri utama dan sumber utamanya. Permasalahan yang baik mewakili 3 ciri utama, yaitu mempunyai nilai penelitian, visible, dan sesuai dengan kualitas penelitian. Dan sumber masalah dapat dijadikan sebagai topik penelitian yang digolongkan oleh dosen atau ahli atau pakar bibliografi penelitian atau observasi. Itu sumber masalah yang dijadikan topik. Jadi
Banyak ya sumber-sumber saya yang bisa kita, kan dari hasil seminar, Anda kembangkan penelitian sebelumnya, dari topik yang diangkat dosen, dari peneliti sebelumnya, Anda ingin kembangkan lagi, atau dari observasi. Kebanyakan dari teman-teman yang kalau belum tidak dapat topik dari dosennya, jadi Anda mau observasi dengan instansi, misalkan instansi Anda pernah magang, misalnya, atau pernah ketemu dengan perusahaan tersebut, aplikasi. Kemudian rumusan masalah, banyak hubungan antara teori, hipotesis, dan ilmu pengetahuan, variabel dan definisi operasional ini untuk mengidentifikasi suatu masalah. Jadi teori yang relevan yang mendukung dari penelitian Anda, masalah yang Anda tetapkan di awal, kemudian ada pengetahuan Anda, kemampuan Anda, kondisi saat ini ya Anda melakukan wawancara, observasi ya, definisi operasionalnya apa, sehingga ini menghasilkan hipotesis atau hipotesis tahu ya, gambaran hasil penelitian Anda dari teori yang ada, dari variabel yang Anda kumpulkan, instrumen-instrumen yang bukti dari Anda, kondisinya apa, observasi, melakukan wawancara, melakukan questionnaire. Itu adalah bagaimana kita tahu mereka punya masalah. Dari pengetahuan ini misalkan Anda bahwa sebuah perusahaan ini untuk dapat bersaing, mereka harus punya inovasi di bidang teknologi, harus punya sebuah sistem untuk mempromosikan perusahaan layak yang bisa diangkat. Jadi seperti itu. Kemudian dari pesan bahwa sistem ini layak diangkat, Anda mereka memiliki admin untuk mengolahnya, mendapatkan informasi. Kemudian Anda punya pengetahuan untuk perancangannya. Itu adalah urusan masalah dan hubungannya, poin-poin yang menjadi hubungan definisi untuk mendapatkan suatu masalah. Langkah keempat penting merumuskan masalah, tentukan fokus penelitian Anda, ya. Cari berbagai kemungkinan dari beberapa faktor yang berkaitan dengan fokus penelitian tersebut. Adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik dari poin-poin masalah Anda. Kaji yang paling menarik yang Anda tentukan. Misalkan dari Anda tertarik dari sebuah instansi itu, kaji faktor mana yang Anda ingin putuskan. Kaitkan secara logis faktor yang dipilih dengan fokus penelitian Anda. Ya. Ini contoh rumusan masalah dari problem statement. Dari statement ini statementnya nih. Satu paragraf ini statement. Penggunaan teknologi informasi suatu perusahaan tidak selamanya secara otomatis meningkatkan kinerja. Teknologi itu belum tentu membantu perusahaan itu bisa bekerja dengan optimal. Jadi sudah efektif atau tidak, sudah tergambarkan. Berarti teknologi ini harus kita ukur efektif atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah manajemennya. Sudah tergambar nih aspek manajemennya. Tidak selamanya proses informasi itu secara otomatis meningkatkan. Dan ada masalah nih dari teknologi ini, utama yang harus diperhatikan dari manajemen IT-nya. Berbagai teknik yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen IT. Nah, perlu diukur untuk mengukur kinerja dari manajemen. Kita tahulah dan untuk mengukur kinerja sebuah sistem adalah dengan tools COBE dalam beberapa balance square, balance score ya, COBE, ITL, dan teknik tersebut dipakaikan untuk meningkatkan menganalisa keselarasan strategi bisnis perusahaan. Nah, jadi harus strategi perusahaan dan pengukuran kinerja. Nah, apakah strategi perusahaan
ini sama dengan hasil kinerja dari manajemen IT. Jadi, jadi belum tentu mereka punya sebuah sistem tersebut bisa efektif di perusahaan. Kita bisa mengangkat topik ini. Nah, jadi mengukur kinerja sistem formasinya. Misalkan perusahaan tersebut ingin collab tuh, padahal sudah punya sebuah sistem. Belum tentu kita datang tiba-tiba ingin mengangkat sebuah sistem formasi pada perusahaan tersebut untuk apa ya, redesign sistem formasi. Belum tentu, tapi kita harus ukur kinerja sistemnya. Tidak apa dari ini perumusan masalah dari problem statement. Penetapan problem statement dengan judul analisis transformasi masyarakat informasi ini di Indonesia berdasarkan target World Summit on the Information Society pada tahun 2015. Jadi perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat selain mendorong terjadinya globalisasi, mendapatkan informasi di tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Seluruh negara sepakat untuk bersama-sama mencari format masyarakat informasi dalam menyelenggarakan Information Society yang pada tujuannya mencapai masyarakat informasi tingkat dunia di tahun 2015. Mengkaji berbagai usaha yang dilakukan Indonesia untuk mencapai format masyarakat informasi tersebut. Jadi kita analisis transformasi informasi masyarakat informasi. Nah, kemudian setelah Anda merumuskan masalah, jangan lupa sebuah penelitian itu kita harus punya tujuan. Tujuan pada hakikatnya yang yang Anda targetkan atau yang goals akhirnya seperti apa penelitian. Ya, adalah yang diuraikan dengan detail dan spesifik, mencakup pernyataan tentang mengapa penelitian itu dilakukan, saran penelitian, pikiran penggunaannya, hasil dampak dari penelitian, ya. Ditulis secara jelas dan harus dengan keterkaitan antara judul penelitian dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, penelitian ini juga harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya. Harus sinkron nih. Anda punya tujuan, misalkan perancangan sebuah sistem informasi untuk meningkatkan kinerja kedisiplinan. Jadi kita harus juga punya metode pengukuran kinerja. Bagaimana metode kinerjanya? Jadi seperti itu ya. Kinerja kedisiplinannya. Berapa instrumennya? Misalkan pegawai datang setiap hari berapa jam kerja, berapa jam masuknya, jam berapa pulang, jam berapa seperti itu. Sinkronkan dengan masalah problem. Dan uraikan dalam bentuk poin apabila tujuan lebih dari satu sehingga mudah dan berupa penjajakan, pembuktian, penerapan teori, dan penerapan prototype. Ketujuan pembuktian. Nah, ini contoh ini pernyataannya ingin dijawab pada proses divisi tadi yang dasar, keefektifan pelayanannya, kemudian model proses bisnisnya seperti apa, dan seberapa peningkatannya. Tujuannya memperbaiki proses bisnis pada divisi CSS efisiensi Indosat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifan kegiatan layanan. Tujuan yang kedua, tujuannya adalah mengetahui model proses bisnis yang baik untuk dapat diterapkan. Kemudian yang ketiga, menentukan dapat mengetahui optimalisasi hasil pengukuran pemanfaatan aplikasi CRM Indosat. Nah, jadi itu seperti menjawab. Jadi ini pertanyaannya apa yang dibutuhkan, manfaatnya, tujuannya, ini kebalikannya. Jadi seperti itu ya. Yang sini. Paham sejauh ini teman-teman? Jadi apa yang kita rumuskan di pertanyaan, layaknya ini
Ini positif, ini negatif, ini positifnya. Jadi ini yang mereka butuhkan, ini yang akan kita tuju. Ini yang mereka butuhkan, ini yang kita tuju. Kayaknya bagaimana saya harus datang ke kampus? Jawabannya adalah memberikan rute perjalanan dari rumah ke kampus. Jadi seperti itu. Ya. Hipotesis penelitian adalah bentuk pernyataan atau jawaban dugaan sementara. Dugaan sementara. Jadi kita itu punya penelitian, kita sudah tergambarkan sistem kita itu akan menghasilkan sebuah sistem seperti apa. Mengerjakan apa, mengoperasikan apa, mengolahkan data apa, bermanfaat bagi admin apa, bagi instansi apa, bagi masyarakat apa, seperti itu. Pihak-pihak yang ada. Jadi itu ada dugaan sementara dari permasalahan yang kita pelajari. Namun tidak semua peneliti memerlukan hipotesis. Harus diuji, dibuktikan kebenarannya secara empiris. Jadi itu kita perlu harus melakukan pengujian. Jadi makanya ketika Anda merancang sebuah sistem, Anda tentunya menggali informasi tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat dari pihak instansi, dari pihak masyarakat atau karyawannya seperti itu. Nah, yang diuji juga apa yang sering dilakukan oleh admin, apa yang sering dibutuhkan informasi seperti apa dari masyarakat, dari karyawannya seperti apa. Itu diujikan dari pihak-pihak yang terlibat. Ya. Baru penelitian kita itu menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Baru dikatakan penelitian kita itu menjawab dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Dikatakan sementara karena baru berdasarkan teori, karena belum diuji. Itulah kita di proposal itu kita memaparkan konsep penelitian kita di seminar. Konsep kita disetujui, ACC untuk dilanjutkan TA2. Itu berarti konsep Anda sudah disetujui, diberi masukan, Anda baru bisa mengembang. Baru Anda kembangkan sistemnya jadi sampai akhir, kemudian Anda uji dengan pihak atau aktor yang terlibat, itu baru penelitian. Jadi kalau dalam proposal memungkinkan Anda sudah punya topik, memungkinkan itu bisa berubah, apa ya, kemudian ada masukan, ada arahan. Jadi selama proposal itu masih fleksibel, teman-teman. Jadi selama proposal itu masih bisa Anda mendapatkan masukan, arahan, kemudian mendapatkan data. Dari hipotesis juga dilakukan dengan membandingkan teori dan data yang ada, melakukan verifikasi hubungan antara masalah dengan bukti, merumuskan hipotesis yang kuat dasarnya sehingga kesimpulan yang diambil didasarkan pada hipotesis dan dari data-data penelitian. Itu ya. Dan yang keenam, hipotesis yang baik dapat tadi menghindarkan dari pengumpulan data yang tidak relevan, sehingga memandu ke arah penyelesaian yang sangat efisien. Ya. Dua bentuk hipotesis, teman-teman, ya. Hipotesis penelitian ini dalam bentuk kalimat, hubungannya apa, jam produksinya, volume produksinya. Nah, ini kalau perancangan sebuah sistem ya, hipotesis penelitian itu adalah hadirnya sebuah sistem ini akan melakukan apa, membantu apa. Itu adalah hipotesis penelitian. Kalau hipotesis statistik ya dari hasil pengukuran yang berupa angka. Anda misalkan membandingkan metode A, keefektifan suatu metode A dengan metode B dalam uh, keefektifan mencari informasi penting, misalkan informasi data. Metode A dan metode B, mana yang lebih baik? Jadi dari teori-teori Anda atau penelitian yang terkait yang pernah melakukan bahwa metode A ini lebih baik karena ada beberapa komponen kelebihan atau kekurangan. Anda bandingkan. Jadi itu hipotesis statistik. Anda sudah tergambarkan dari teori-teori, tinggal kita membuktikan dengan data. Itu hipotesis statistik. Ya. Biasanya hipotesis itu diwakilkan hipotesis 0 atau 1. Hubungan akibat, ya, seperti itu ya. Hipotesis dinyatakan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis yang diduga, sedangkan A hipotesis kebalikannya. Ya, jadi
Ada sebab, ada akibat, atau pradugaan awal, kemudian atau pradugaan B, seperti itu ya. Apa yang kita duga hubungannya dengan volume produksi. Kemudian apa kebalikannya? Tidak ada hubungan, ada misalkan ini ya, dugaan sementara ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Sebaliknya, tidak ada hubungan jam produksi terhadap volume. Itu ada hipotesis. Atau pilihan A atau pilihan B, jadi plan A atau plan B, itu hipotesis. Karena ini adalah baru pradugaan. Pradugaannya misalkan membandingkan metode A dan metode B, mana metode yang lebih baik. Metode A lebih baik dalam pengukuran kinerja keefektifan suatu algoritma. Metode B tidak lebih baik. Atau kebalikannya, metode B lebih baik dalam pengukuran kinerja. Jadi seperti itu ya. Kemudian dilakukan untuk membuktikan apakah A dan A hipotesis 0 atau 1 yang terbukti. Misalkan hipotesis 0 terbukti, artinya hipotesis kita terbukti secara nyata dan dapat diterima. Hipotesis dugaan kita tidak selamanya terbukti. Namanya juga ini adalah dugaan sementara. Belum dengan data real dalam pengujian langsung. Kemungkinan seorang peneliti merumuskan hipotesis yang benar, tetapi setelah pengujian ternyata tidak terbukti. Jadi dari teori yang kita tentukan bahwa metode A lebih baik, tapi dengan data yang berbeda, penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Karena Anda bisa saja dipengaruhi dari variabel yang terlibat, misalkan dari jumlah datanya. Itu yang dimuat di dalam kesimpulan nantinya. Hakikatnya dengan penelitian kita mencari tahu apakah suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cara tertentu. Dan itu ya. Pada hakikatnya kita punya hipotesis itu, cara A ini, metode A ini lebih baik. Tapi kita buktikan, apa B ini yang lebih, kita buktikan dengan itu hipotesisnya. Oke, sampai di sini. Kalau sudah tidak ada lagi. Halo, bisa respon saya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya sudah cukup lah ya, terdengar dongeng saya ya. Ya enggak, Asyadana. Kayaknya ngantuk benar kayaknya. Enggak, Pak. Ya. Jadi seperti itu ya sebuah penelitian ya. Yang lain juga ya. Hmm. Jadi nanti akan ada tugas ya teman-teman ya, karena luaran ini adalah apa ya? Anda akan menulis sebuah draft proposal mulai dari sekarang. Anda tentukan Anda mengangkat tugas ini secara tim. Jadi kalau tim ini adalah penelitian yang Anda angkat tiga, mengikuti format proposal, ataupun dengan penelitian yang Anda angkat tugas akhir. Jadi baiknya ya kita mulai dari cicil tugas akhir ya. Tugas akhir Anda mencari top. Kita perlahan saja ya, perlahan saja maksud saya. Anda kira-kira fokus atau rencana penelitian Anda yang mana Anda ingin menempatkan sebuah sistem informasi atau Anda tertarik dengan kriptografi atau pengelolaan data, IDE, ya, citra, dan lain sebagainya. Tetapkan judul nanti, kemudian buat latar belakang, rumuskan masalahnya, tujuannya. Ya. Itu ya. Nanti saya akan data di Google Sheet. Ya. Google Sheet, kemudian Anda akan saya siapkan juga Google Form. Ya. Jadi, mulai dari sekarang Anda tentukan arah atau ya apa minat Anda untuk tugas akhir.
baiknya perkuliahan ini agar sejalan dengan selesai Medpen ini, selesai mata kuliah metodologi penelitian ini, Anda juga sudah punya konsep gambaran penelitian Anda yang ingin Anda angkat di TA. Sehingga nanti saat Anda ambil TA, beneran ambil TA ya nanti di semester berapa atau 6 atau 7 nanti Anda itu tinggal apa ya, tinggal memperbaikinya lagi saja. Ya, tidak buta-buta amat ya seperti itu ya. Tidak apa ya, tidak dari nol sekali ya seperti itu ya. Bisa dipahami? Gimana Anjurodo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, itu ya teman-teman ya. Langkah sederhana ya kita menentukan rencana penelitian kita mau rencana penelitian apa. Kiat-kiatnya itu ya yang kita bahas hari ini. Saya ingin buat rencana penelitian. Kemudian saya dari penelitian ini saya tertarik sebuah sistem informasi atau saya tertarik ke jaringan. Kemudian Anda menetapkan judul jaringan Anda, judul penelitian Anda. Anda mulai menulis komponen latar belakangnya apa nih? Nah, yang termuat di sini. Itu judul membuat tiga komponen ini, metode tujuan objek. Kemudian dari judul Anda mulai dia menuliskan latar belakangnya, ada konsep, ada teorinya, ada penelitian terkaitnya. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, ya. Ada lagi, ada yang mau ditanyakan? Terakhir, gimana? Muhammad Rizky Ramadan, Christine Natali, Nathaniel, tidak ada. Oke. Ini harapan saya Anda mulai mencicil TA. Yang sudah ambil TA juga, Anda coba baca kembali TA-nya, topiknya. Ya, selagi masih sekarang ya mulai mulai sejak dini untuk mulai cicil. Ya. Karena ujung dari akhir ya, akhir dari sebuah mata kuliah ini adalah proposal dan tentunya kenapa tidak Anda mengerjakan TA untuk menyelesaikan S1 ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, lebih lanjut bisa kita bahas di GCR ya. Tidak ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada lagi ya? Oke, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan di minggu berikutnya ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih kasih, banyak ya, Pak. Pak. Terima